Assalamualaikum, balik lagi di ngobrol bareng Suha. Oke, hari ini Suha pengen ngobrol tentang bunga Kamboja. Dulu waktu kami, Suha dan teman-teman kuliah ekologi, salah satu dosen Suha pernah bertanya kepada kami, kenapa di kuburan atau makam itu banyak terdapat pohon Kamboja. Kira-kira biar apa ya? Apakah ada yang orang sengaja nanam pohon Kamboja itu di makam? Ataukah karena pohon Kamboja itu tumbuh di daerah yang mungkin banyak mineralnya kayak makam kayak gitu. Nah, kami semua waktu itu diam. Kemudian dosen Suha Pak Nugroho menjelaskan bahwa pohon Kamboja itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan zat yang namanya alelopati atau alelokimia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu alelokemis. Zat alelopati ini bisa menghambat tumbuhan lain yang bukan dari jenisnya itu untuk tumbuh. Jadi, misalnya si pohon Kamboja itu ditanam, dia akan menghasilkan zat alelokimia atau alelokemis yang bisa mencegah tumbuhan-tumbuhan lain selain Kamboja itu agar tidak tumbuh di sekitaran area yang ada pohon Kambojanya. Nah, berarti kalau seperti itu, kira-kira kenapa di makam itu banyak tumbuh atau banyak terdapat pohon Kamboja? Berarti jawabannya adalah karena ditanam. Tujuannya apa sih menanam pohon Kamboja di makam? Ya agar di sekitaran pohon Kamboja itu tidak bisa tumbuh dengan subur rumput-rumput liar ataupun tanaman-tanaman yang mungkin bisa mengotori makam. Jadi dulu para orang-orang terdahulu mungkin sudah tahu sifat dari si pohon Kamboja itu menghasilkan alelokimia yang menghambat tumbuhan lain agar tidak tumbuh, maka mereka menanami makam-makam itu dengan pohon Kamboja agar makam itu tidak cepat kotor atau tidak cepat ditumbuhi rumput-rumput liar kayak gitu. Nah, ngomong-ngomongin alelokimia ataupun alelokemis tadi, Suha punya cerita lucu. Dulu di depan rumah Suha ada pohon serikaya. Suatu ketika, Ibu Suha tanya ke Suha, "Suha, pohon di depan rumah tuh kayaknya sakti deh." "Lah, kok sakti?" kayak gitu Suha tanya. "Sakti gimana, Bu?" kayak gitu. Katanya, kata Ibu, kalau di sekitaran pohon serikaya itu tuh nggak ada tumbuhan yang bisa tumbuh gitu loh, Ha. Kadang-kadang kalaupun ada tumbuhan yang tumbuh merambat gitu, paling sebentar, habis itu mati yang lain. Berarti tanaman itu sakti. Waktu itu saya langsung ketawa, kemudian keingat kuliah dari Pak Nugroho tadi. Berarti kenapa kemudian si serikaya itu bisa menghalangi rumput atau tumbuhan lain di sekitarnya agar tidak tumbuh? Ya karena dia menghasilkan alelokimia ya atau alelokemis. Jadi ada peristiwa alelopati di sana, bukan karena si serikaya itu kuat ataupun punya penunggu kayak gitu. Nah, itu kemudian ngomong-ngomongin alelopati atau alelokimia, belakangan ini juga Suha pernah melihat beberapa jurnal yang mulai me- melakukan penelitian terhadap tumbuhan dari rumput teki. Jadi biasanya rumput teki itu kalau dia sudah menghuni suatu wilayah tanah lapang misalnya, dia akan menghasilkan alelokimia tadi akan menghambat tumbuhan lain agar tidak bisa tumbuh. Jadi biasanya akhirnya tanah itu tuh akhirnya diisi sama ilalang semua ataupun rumput teki semua kayak gitu ya. Beberapa saat yang lalu saya pernah lihat penelitian yang membahas potensi dari si ilalang untuk dijadikan herbisida. Herbisida tahu ya teman-teman apa ya? Pencegah gulma ataupun rumput-rumput liar agar dia tidak tumbuh di suatu perkebunan. Jadi si ilalang itu diambil ekstraknya yang tadi dia menghasilkan alelokimia, kemudian alelokimia itu disemprotkan kepada tanaman-tanaman di sekitar perkebunan agar Agar si gulma ataupun rumput-rumput liar itu tidak bisa tumbuh dengan
suburnya, jadi tidak mengganggu tanaman pokok di perkebunan itu. Nah, itu arah penelitian pemanfaatan alelokimia dalam kehidupan kita. Mungkin itu untuk obrolan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.